Halo guys, balik lagi di channel DR Tutor ya. Oke, di video kali ini aku mau ngelanjutin lagi nih, bahas soal tes skolastik nih ya, untuk materi potensi kognitif. Oke, nah teman-teman bisa bawa kertas sama pen atau pensil gitu ya. Nah nanti kita belajar bareng teman-teman. Teman-teman bisa coba kerjain dulu soalnya. Nah nanti kalau udah dapet atau stuck nggak bisa lihat pembahasannya gitu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bantu teman-teman buat persiapan menghadapi UTBK tahun 2023 ya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya sama-sama. Nah, ini soal yang pertama teman-teman. Oke, kita coba baca dulu yuk. Dipo pergi berburu atau memancing setiap hari. Oke. Jika turun salju dan berangin, maka Dipo pergi berburu. Ya. Kemudian jika cerah dan tidak berangin, maka Dipo pergi memancing. Ya. Kemudian kadang-kadang bisa turun salju dan cerah. Nah, dari pernyataan berikut yang pasti benar ya adalah yang A. Jika tidak cerah dan turun salju, maka Dipo pergi berburu. Itu yang A ya teman-teman. Yang B. Jika berangin dan Dipo tidak pergi berburu, maka tidak turun salju. Yang B. Yang C. Jika berangin dan tidak cerah, maka Dipo pergi berburu. Yang D. Jika berangin dan cerah, maka Dipo pergi berburu. Ya. Kemudian yang E. Jika salju turun dan cerah, maka Dipo pergi berburu. Oke, yang mana nih kira-kira jawabannya teman-teman? Teman-teman bisa coba kerjain dulu, teman-teman pause dulu. Nah, nanti kalau udah dapat jawabannya, kita cocokin sama-sama hasilnya. Oke? Silakan kalau mau di pause dulu. Oke, sekarang kita coba bahas sama-sama ya, teman-teman ya. Oke guys, jadi di sini disebut kalau Dipo itu tiap hari kalau nggak berburu ya dia memancing gitu ya. Jadi salah satu teman-teman, karena di sini pakai kata hubung atau gitu ya. Nah, jadi dia kalau nggak berburu itu mancing ya. Nah, terus ada kondisi-kondisinya gitu kan. Jika turun salju dan berangin, maka Dipo berburu. Oke, ini kan sebenarnya kalau teman-teman perhatiin kan bentuk jika maka ya, atau kalau di matematika itu implikasi ya teman-teman. Jadi bisa ditulis pakai simbol kayak gini nih ya, biasanya P maka Q kayak gini ya. Jika P maka Q ini bacanya kayak gitu teman-teman. Nah, kita nulisnya pakai simbol-simbol kayak gitu aja biar nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, kita misalin dulu deh. Misalkan turun salju di sini ya. Misalkan di sini ada turun salju teman-teman. Oke, di sini ada turun salju kan. Let's say ini kita namain, kita simbolin P gitu ya. Kemudian ada berangin ini misalkan kita simbolin Q. Terus berburu ini misalkan S. Nah, berarti bentuk implikasi di sini teman-teman bisa kita tulis ya, berarti kan P ya. Nah, ini kan pakai kata hubung dan. Nah, berarti gini teman-teman ya. Dan Q, oke, maka S. Oke, kebayang ya. Nah, kalau pakai kata hubung dan teman-teman, berarti dua syarat ini harus terjadi dua-duanya gitu ya. Nggak salah satu, nggak boleh salah satu kalau kata hubung dan gitu. Nah, jadi harus turun salju sekaligus berangin baru Dipo ini pergi berburu kayak gitu. Ya, beda sama atau. Kalau atau itu salah satu aja. Ya, kalau dan itu harus dua-duanya. Oke? Nah, kemudian yang kedua gimana nih teman-teman? Kita lihat ya. Di sini disebut jika cerah. Nah, cerah ini kan beda lagi kan. Misalkan aku namain apa nih simbolnya? PQRS. Ini harusnya R tapi nggak apa deh. Ini aku simbolin R aja ya. Ini R tidak berangin. Nah, ini kan sebenarnya udah ada berangin ya. Berarti kalau tidak berangin di sini teman-teman, berarti itu negasi Q ya, atau ingkarannya Q ya. Nah, maka Dipo pergi memancing. Memancing beda lagi ya. Berarti ini aku namain T gitu ya. Oke, berarti yang kedua ini bisa kita tulis ya gini teman-teman. Jika cerah R dan tidak berangin berarti negasi Q. Nah, maka Dipo pergi memancing T. Gitu. Nah, terus di sini dibilang kadang-kadang bisa turun salju dan cerah gitu kan. Nah, dari pernyataan berikut yang pasti benar yang mana? Ya, berarti ini kita disuruh ngecek satu-satu nih, ya, yang pasti benar yang mana. Ya udah kita lihat aja sekarang yang ada. Jika tidak cerah dan turun salju,
Tidak cerah ini apa nih teman-teman? Tidak cerah ini kan berarti kan R ya. Kalau tidak cerah berarti negasi R. Oke. Dan turun salju itu berarti P ya kan. Maka pergi berburu. Nah, berburu tadi S. Nah, ini benar apa salah teman-teman? Ya salah ya, karena tidak sesuai dengan ini. Ya. Syarat yang ini kan baru pergi berburu kan kalau kondisinya P dan Q atau turun salju dan berangin. Sedangkan ini kan cuman yang sesuai kan cuman yang P aja, ya. Ininya harusnya Q. Berarti ini salah, jelas salah gitu, ya. Oke teman-teman, sekarang kita cek yang opsi B. Jika berangin, ya tadi berangin itu simbolnya apa teman-teman? Q ya. Jadi jika berangin ini Q, oke. Dan Dipo tidak pergi berburu itu S, berarti kalau tidak pergi berburu berarti negasi S, maka tidak turun salju, berarti ini negasi P ya. Oke, ini negasi P. Nah, kalau ditulis kan gini berarti teman-teman yang P ini bentuknya ya. Jadi Q, oke, dan negasi S. Oke, jika Q dan negasi S maka negasi P. Nah, ini benar nggak? Nah, pertanyaanku gini dulu teman-teman ya. Kita lihat yang pertama ini, implikasi pertama, P dan Q maka S ya. Nah, misalkan kalau aku ubah gini teman-teman. Misalkan aku ubah ya yang ini ya. Jadi kondisinya itu bukan P. Kondisinya itu negasi P dan Q. Jadi kondisinya itu enggak lagi turun salju tapi tidak turun salju, terus berangin. Berarti ini makanya gimana? Apakah Dipo akan tetap berburu atau enggak teman-teman? Ya enggak ya. Jadi ini otomatis enggak akan turun, enggak akan pergi berburu ya, karena syaratnya ini kan pakai dan, berarti harus kejadian dua-duanya. Berarti kalau di sini negasi P otomatis ya udah nggak memenuhi syarat kan untuk pergi berburu kan, makanya di sini nggak akan berburu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya ini kan semuanya sama nih, ini sama gitu kan, Q-nya ini juga sama, negasi S-nya juga sama. Berarti ini benar teman-teman. Jadi kalau misalkan berangin dan Dipo nggak pergi berburu, ya udah otomatis pasti nggak turun salju gitu loh ya. Oke. Karena syarat pertamanya ini udah terpenuhi dan Dipo nggak jadi berburu, berarti otomatis ya pasti nggak turun salju gitu. Oke, berarti ini benar nih. Oke, jadi jawabannya yang B sebenarnya teman-teman, tapi kita cek yang jawaban lain ya. Oke, yang C. Jika berangin dan tidak cerah. Oke, berangin berarti apa teman-teman? Yang C. Berangin itu Q ya. Terus dan tidak cerah berarti negasi R. Maka Dipo pergi berburu S. Nah, salah kan, syaratnya kan bukan ini teman-teman, tapi ini. Oke, jelas ya. Ini harusnya P bukan negasi R gitu. Oke. Sekarang yang D. Jika berangin itu apa? Q. Ya. Kemudian dan cerah itu R ya, maka pergi berburu S. Nah, ini juga salah juga teman-teman ya, nggak sesuai syaratnya gitu ya. Sekarang yang E, kita lihat jika salju turun, oke, salju turun berarti P ya teman-teman. Kemudian dan cerah itu R. Nah, maka Dipo pergi berburu. Nah, berarti ini S juga. Cocok nggak? Ya nggak cocok. Nah, berarti jawabannya adalah yang oke, kayak gitu ya. Bisa ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke guys, lanjut lagi soal yang berikutnya. Soal kedua, kita baca dulu yuk. Jika Jody datang ke pesta, maka Santi meninggalkan pesta. Oke. Jika Santi pergi, Cindy atau Kiara akan meminta Andi untuk berdansa. Oke. Jika Andi diminta berdansa oleh Cindy atau Kiara dan Santi meninggalkan pesta, maka Andi akan menerima permintaan tersebut. Ya. Kemudian jika
Andi diminta berdansa oleh Cindy atau Kiara dan Santi tidak meninggalkan pesta, Andi tidak menerima. Oke, jika Santi tidak meninggalkan pesta, manakah dari pernyataan berikut yang dapat disimpulkan secara logis dari informasi di atas? Yang A, Cindy meminta Andi menari. Yang B, Kiara meminta Andi menari. Yang C, Jody tidak datang ke pesta. Yang D, Andi menari dengan Cindy atau Kiara. Yang E, Andi meninggalkan pesta. Oke, gimana nih caranya jawab soal ini teman-teman? Ini semacam skenario gitulah teman-teman, ya. Nah, jadi kalau ada soal kayak gini, ya enaknya kita mulai dari ini, ya. Pertanyaannya ini kan kondisinya gini. Jika Santi tidak meninggalkan pesta, ya kan? Nah, kemungkinan kejadiannya yang dapat disimpulkan secara logis dari info di atas itu gimana gitu kan? Nah, sekarang kita lihat kira-kira dari informasi yang ada di sini, yang ada Santinya yang mana nih? Ini kan ada Santi nih, ya ada Santi, ada lagi Santi nih, sini Santi. Ada lagi nggak? Nah ini ada Santi nih, oke. Kemudian ada lagi nih, ini Santi, ya. Nah kita cek satu-satu nih dari bentuk jika maka yang ada di sini atau bentuk implikasi gitu ya teman-teman ya. Nah yang pertama kan ini, jika Jody datang ke pesta maka Santi meninggalkan pesta. Aku tulis ya, jika Jody ini datang, oke, maka gimana nih? Santinya meninggalkan pesta. Santinya meninggalkan pesta. Oke. Nah, tapi kan kondisinya sekarang Santinya tidak meninggalkan pesta. Santi tidak meninggalkan pesta. Nah, berarti dapat disimpulkan gimana nih? Ayo. Nah, jadi gini teman-teman, di matematika ya, bentuk implikasi seperti ini teman-teman, P maka Q. Oke, ini bacanya jika P maka Q ya, itu punya bentuk ekuivalen kayak gini. Jadi negasi Q, oke, itu jika negasi Q itu maka negasi P. Oke, nah ini namanya seingatku kontraposisinya gitu ya. Jadi bentuk implikasi ini ekuivalen dengan kontraposisinya gitu. Oke? Nah, jadi kalau misalkan ini kita anggap P, ini kita anggap Q teman-teman. Kan bentuknya sama kayak gini kan. Nah, sedangkan yang ini kan Santi tidak meninggalkan pesta kan sebenarnya sama dengan negasi Q kan ini kan. Ya kan? Nah, berarti ini kesimpulannya gimana? Ya berarti kan negasi P. Berarti kalau kita bikin jadi kalimat, kalau negasinya P berarti kan ya Jody-nya nggak datang, ya kan? Nah, berarti ini yang C nih bener nih, logis nih. Oke? Nah, berarti sebenarnya dari sini aja kita udah dapat jawabannya, teman-teman. Nah, tapi kita coba cek opsi yang lain nih, ya. Pertama yang A dulu deh. Ini aku hapusin dulu ya. Nah, dari informasi pertama aja kita udah dapat sebenarnya. Oke, sekarang kita cek yang informasi kedua ya. Jika Santi pergi. Oke, jadi kondisinya sekarang jika Santinya pergi nih ya, atau meninggalkan pesta. Oke. Terus Cindy atau Kiara akan meminta Andi untuk berdansa. Jadi Cindy atau Kiara akan meminta si Andi ini untuk berdansa. Oke. Nah, tapi kan kondisinya kan ini teman-teman. Santinya tidak meninggalkan pesta, ya. Oke. Jadi misalkan kalau ini P, ini R gitu misalkan. Nah, kondisinya kan bukan P tapi negasi P. Nah, berarti ini kejadian nggak ini? Kejadian R ini, teman-teman. Ya otomatis enggak kan, ya. Nah, berarti kalau di sini ada Cindy meminta Andi menari, ya enggak. Oke. Kemudian Kiara minta Andi menari, ya enggak. Ini dua ini baru bisa kejadian kalau syaratnya yang ini jika Santi meninggalkan pesta. Tapi kan ini Santinya enggak meninggalkan pesta. Jadi udah kelihatan yang A sama B salah, ya. Nah, terus kalau yang D, Andi menari dengan Cindy atau Kiara. Nah, gimana nih? Kita lihat informasi yang berikutnya ya.
Nah, jika Andi diminta berdansa oleh Cindy atau Kiara dan Santi meninggalkan pesta, maka Andi akan menerima permintaan tersebut. Oke? Nah, ya ini jelas salah juga karena di sini ada syarat Santinya meninggalkan pesta, baru si Andi akan menerima, sedangkan kondisinya kan Santi tidak meninggalkan pesta. Berarti ini juga salah ya, teman-teman ya. Oke? Nah, kemudian yang D, Andi meninggalkan pesta. Ada nggak keterangan Andi meninggalkan pesta di sini? Andinya perasaan di sini cuman dia tidak menerima gitu kan? Andi akan menerima gitu kan? Ya. Nah, jadi atau Andi diminta, nggak ada keterangan Andinya meninggalkan pesta, berarti ini juga salah gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Bisa ya? Yoi guys, lanjut lagi nih soal berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Biaya pembuatan traktor di Korea, 20% lebih rendah daripada biaya pembuatan traktor di Jerman. Bahkan setelah biaya transportasi dan pajak impor ditambahkan, masih lebih murah untuk mengimpor traktor dari Korea ke Jerman, daripada memproduksi traktor di Jerman, ya. Manakah dari pernyataan berikut yang paling didukung oleh informasi ini? Yang A, biaya tenaga kerja di Korea 20% di bawah Jerman gitu ya. Ini di bawah di Jerman, Yang kedua, mengimpor traktor ke Jerman akan menghilangkan 20% pekerjaan manufaktur di Jerman dan seterusnya, teman-teman. Kita coba cek satu-satu gitu ya. Tapi sebelum kita cek, kita coba bikin modelnya dulu nih. Jadi di sini kan ada kata-kata biaya pembuatan traktor di Korea itu 20% lebih rendah daripada biaya pembuatan traktor di Jerman, ya kan? Nah, jadi misalkan aku ini teman-teman ya, aku simbolkan biaya pembuatan traktor itu untuk di Korea, misalkan BK gitu ya, biaya pembuatan traktor di Korea, Nah, itu 20% lebih rendah daripada biaya pembuatan traktor di Jerman, teman-teman. Ya kan? Berarti kalau 20% lebih rendah, berarti berapa persennya biaya pembuatan traktor di Jerman? Kalau 20% lebih rendah. Ya berarti kan 80%, teman-teman ya. Jadi biaya pembuatan traktor di Korea itu 80% dari biaya pembuatan traktor di Jerman karena dia 20% lebih rendah. Jadi 80 ini dari 100 min 20. Kebayang ya? Nah, itu yang pertama. Kita simpen dulu nih informasi ini, teman-teman ya. Yang pertama nih. Yang kedua, ini aku hapus dulu deh. Yang kedua, bahkan setelah biaya transportasi dan pajak impor ditambahkan, masih lebih murah untuk mengimpor traktor dari Korea ke Jerman daripada memproduksi traktor di Jerman. Nah, gimana nih modelnya? Berarti kan gini, teman-teman ya. Jadi let's say ini kan berarti kan dibikin di Korea gitu kan. Jadi setelah selesai dibuat dengan biaya pembuatan di Korea, terus ditambahin kan ini kan pajak sama transportasi kan, biaya pajak sama biaya transportasi. Berarti let's say pajak sama transportasi. Nah, ini masih lebih murah gitu ya. Jadi ini lebih kecil daripada ini. Memproduksi traktor di Jerman berarti masih lebih kecil daripada biaya pembuatan traktor di Jerman. Nah, ini yang kedua. Tapi ini bentuknya bukan persamaan tapi pertidaksamaan gitu, teman-teman. Nah, baru sekarang kita cek satu-satu nih opsinya. Kita udah dapat semua nih modelnya ya dari informasi yang ada di soal ini ya. Ini aku hapus ya, teman-teman. Yang pertama. Kita lihat di sini ada apa nih? Yang pertama di sini ada keterangan bahwa biaya tenaga kerja di Korea ya 20% di bawah Jerman. Gimana nih, teman-teman? Benar nggak? Nah, sebenarnya yang di informasi ini kan ngomongin biaya pembuatan ya. Iya, memang biaya pembuatan ini bisa jadi karena lebih murah karena biaya tenaga kerjanya gitu kan. Tapi ya belum tentu juga, teman-teman. Mungkin juga bahannya lebih murah di sana ya, atau yang lain-lain gitu ya, faktor yang lain. Tapi kita nggak bisa menyimpulkan
bahwa biaya tenaga kerja di Korea itu pasti segini gitu ya. Bisa jadi ada faktor yang lain ya. Nah, jadi ini kita eliminasi dulu teman-teman ya, salah ya. Yang kedua, mengimpor traktor ke Jerman akan menghilangkan 20% pekerjaan manufaktur di Jerman. Nah, ini juga nggak ada di soal nih, ya kan? Nggak ada informasi kayak gini di soal gitu loh. Ya, jadi spekulasi-spekulasi kayak gini nih ya nggak bisa kita pakai pastinya ya. Kemudian yang C, biaya pengangkutan traktor, ini maksudnya transportasi ya teman-teman. Bisa diartikan transportasi ya. Dari Korea ke Jerman lebih dari 20% dari biaya pembuatan traktor di Korea. Kalau kita coba otak-atik pertidaksamaan ini, transportasi kan berarti T-nya doang nih. Berarti kan kalau ini dua suku ini kita pindah ke ruas kanan teman-teman, jadinya gimana? Biaya pembuatan traktor di Jerman dikurangin biaya pembuatan traktor di Korea, ya. Kemudian dikurangin pajak gini kan. Nah, sebenarnya ini bisa kita ubah BJ-nya ini. Jadi apa? Jadi gini, ini kan kita punya BJ nih di sini ya. Oke, ini kan 80%. 80% itu 80/100 atau 4/5. Jadi aku tulis gini sebenarnya nggak masalah ya teman-teman ya. 4/5 BJ atau BJ-nya 5/4 BK gini juga nggak masalah ya. Nah, kayak gini juga nggak masalah sebenarnya. Jadi ini kita ganti 5/4 BK gini juga nggak masalah sih sebenarnya ya. Dikurangin P, berarti ini berapa? Ini kan 4/4, berarti 1/4 ya. 1/4 BK dikurangin P. Nah, ya. Jadi cocok nggak dengan informasi di sini? Jadi biaya transportasi atau pengangkutan traktor dari Korea ke Jerman itu lebih dari 20% dari biaya pembuatan traktor di Korea. Ya salah ya. Kan kata-katanya harusnya gini. Jadi biaya pengangkutan traktor dari Korea ke Jerman itu kurang dari 25% biaya pembuatan traktor di Korea dikurangin pajak gitu ya. Jadi ini juga salah nih teman-teman. Oke, sekarang yang D. Pajak impor atas traktor yang diimpor dari Korea ke Jerman kurang dari 20% dari biaya pembuatan traktor di Jerman. Berarti pajaknya nih ya, yang yang dicari nih ya, besarnya seberapa gitu. Berarti kalau kita mau cari P-nya gimana? Ya kan kita tinggal pindah BK sama T ini ke ruas kanan kan, teman-teman. Ya jadi ini kurang dari BJ dikurangin BK. Oke, ya, dikurangin T gitu kan. Oke. Nah, jadi pajaknya ini ya itu kurang dari, nah ini dinyatakan dalam apa teman-teman? Dalam biaya pembuatan traktor di Jerman. Berarti kita nyatakan dalam BJ nih BK-nya di sini. Oke. Jadi ini BJ dikurangin BK, BK-nya itu kan tadi 80% ya. Ya, jadi 80% dari BJ dikurangin T. Oke, jadi pajaknya kurang dari, ini kan 100% nih kalau satu gini, berarti 20% BJ dikurangin T. Nah, gitu kan. Nah, ini kamu harus hati-hati nih, ya. Jadi di sini kan disebut kalau pajaknya ya itu kurang dari 20% dari biaya pembuatan traktor di Jerman. Sedangkan di sini pajaknya kurang dari 20% biaya pembuatan traktor di Jerman minus biaya transport. Nah, berarti pernyataan yang D ini benar apa enggak menurut teman-teman? Ayo. Nah, jadi kalau kita modelkan ya teman-teman ya, yang D ini kan berarti cuman gini doang kan. Pajaknya itu, jangan pakai ini deh. Pajaknya itu berarti kan kurang dari, ya cuman 20% dari biaya pembuatan traktor di Jerman kan. BJ gini doang kan. Ya. Nah, ya sebenarnya ini mendekati gitu teman. Let's say ini nilainya anggaplah berapa ya, 10. Bisa jadi ini kan kurang dari 10 nih karena dikurangin kan. Ya misalkan di sini 9 gitu kan. Artinya kalau misalkan kondisi aslinya itu P-nya ini misalkan berapa ya, misalkan 8,5 gitu kan, ya sebenarnya masih memenuhi ini kan sebenarnya.
Ya teman-teman, masih memenuhi 8,5 ini kan masih kurang dari 10 gitu loh. Ya. Nah, jadi ini masih ya bisa dikatakan emang yang paling mendukung lah ya. Yang paling didukung lah ya. Jadi pernyataan ini paling didukung oleh informasi yang di atas ini. Ini masih kita simpen dulu deh ini ya. Nah, sekarang yang dibutuhkan waktu 20% lebih sedikit untuk membuat traktor di Korea daripada di Jerman. Ini sepertinya jelas salah ya, karena kita nggak ngomongin waktu sama sekali di sini gitu. Nah, jadi yang paling pernyataan yang paling didukung oleh informasi di atas ini yang D teman-teman. Walaupun nggak persis sama gitu ya, tapi ya mendekati lah daripada yang lain-lain ini jelas salah gitu teman-teman. Oke, kayak gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke guys, lanjut lagi soal yang berikutnya ya. Kita baca dulu yuk. Ada 2 katup di bagian bawah tangki air yang digunakan untuk membuang air dalam tangki. Oke. Jika kedua katup dibuka, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum tangki kosong? Pernyataan 1, jika hanya katup 1 yang dibuka, tangki akan kosong dalam 10 menit. Pernyataan 2, jika hanya katup 2 yang dibuka, tangki akan kosong dalam 20 menit. Manakah dari pernyataan di atas yang memungkinkan untuk menjawab pertanyaan? Yang A, pernyataan 1 saja sudah cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke. Yang B, pernyataan 2 saja sudah cukup, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Yang C, kedua pernyataan bersama-sama cukup, tetapi salah satu pernyataan saja tidak cukup. Yang D, setiap pernyataan saja sudah cukup. Yang E, pernyataan 1 dan 2 bersama-sama tidak cukup. Oke, yang mana nih jawabannya teman-teman? Jadi ceritanya kan di sini ada tangki gitu ya, tangki, oke. Terus di bawahnya ini ada 2 katup gitu ya, katup 1, let's say gini, katup 2, let's say gini ya. Ini untuk membuang air gitu teman-teman. Jadi misalkan di sini ada air gitu ya. Nah, oke, jadi ada 2 katup di sini. Ini kalau dibuka airnya ya udah jatuh gitu kan. Oke. Nah, jadi di sini pengen tahu lama waktu yang dibutuhkan sebelum tangki kosong kalau kedua katup ini dibuka gitu loh teman-teman. Jadi kalau dua-duanya dibuka ini lama waktunya ini airnya di sini nih habis ini berapa gitu ya. Nah, tapi kita punya informasi 2 informasi ini. Jadi kalau misalkan ini katup A, ini katup B gitu ya. Kalau katup A aja yang dibuka, oke. Airnya itu habis dalam waktu 10 menit. Oke, 10 menit gitu ya. Menit. Oke, kalau katup B aja yang dibuka, nah ini waktu airnya habis itu 20 menit. Nah, jadi kalau kita punya pernyataan 1 aja nih, ya untuk ngejawab ini, bisa nggak ngejawab pertanyaan ini teman-teman? Bisa nggak? Kita tahu yang cuman ini doang. Kalau ini dibuka waktunya segini gitu. Bisa nggak kita nyari waktu yang dibutuhkan air di sini sampai dia habis kalau dua-duanya dibuka gini? Ayo, bisa nggak? Ya jelas nggak bisa. Ya jadi kalau 1 aja nggak bisa. Kalau pernyataan 1 aja nggak bisa. Kalau pernyataan 2 saja, ya juga nggak bisa. Ya. Nah, kalau dua-duanya bisa nggak? Nah, kalau dua-duanya bisa. Kita ngitung. Caranya gimana ayo? Ada yang tahu caranya? Oke, nanti aja deh. Aku tunjukin caranya ya. Tapi yang jelas kalau kita punya 2 informasi ini, kita bisa ngitung waktu yang dibutuhkan untuk air di sini habis kalau 2 katup ini dibuka gitu ya. Yang jelas udah pasti waktunya lebih kecil daripada 10 menit kan. Karena kalau sendirian aja 10 menit kan, kalau A aja 10 menit. Kalau B dibuka juga ya otomatis waktunya lebih cepat dong dari 10 menit gitu. Ya. Nah, jadi ini jawabannya udah jelas gitu ya. Yang C, jadi kedua pernyataan bersama-sama itu cukup, tapi salah satu pernyataan saja nggak cukup gitu. Oke. Nah, sebenarnya sampai sini udah selesai jawab soalnya. Tapi kalau teman-teman pengen tahu gimana cara nyari T-nya, nah, ayo gimana kira-kira caranya? Ayo. Nah, sebenarnya gini aja teman-teman prinsipnya ya. Anggaplah volume air di sini itu V gitu kan. Ya. Nah, kemudian
setiap katup di sini itu kan punya debitnya sendiri-sendiri gitu ya. Artinya debit itu ya banyak air yang keluar dalam waktu tertentu gitu kan. Misalkan yang di sini debitnya aku namain debit A gitu ya. Ini debit B gitu kan, teman-teman. Nah, jadi persamaannya gini, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan dua-duanya ini dibuka, berarti kan debitnya kan dua nih, gabungan gitu ya. Debit gabungan ya berarti debit A tambah debit B gitu kan ya. Berarti yang ini kan V per waktu gabungan, maksudnya waktu gabungan itu ya T yang di sini, waktu yang diperlukan kalau dua katup ini itu dibuka gitu ya, atau ini aku namain T aja gitu ya. Oke. Nah, sedangkan yang di sini itu adalah V per TA, yang di sini sama dengan ditambah dengan yang DB ini V per TB gitu. Nah, ini kan kalau teman-teman kaliin seper V kan hilang nih V-nya. Jadi kan gini, seper T sama dengan seper TA ditambah seper TB. Nah, nyarinya pakai gini aja, teman-teman. Oke, jadi 1 per T sama dengan 1 per TA-nya berapa? TA-nya 10. Ini berapa? Ini 20 gitu ya. Berarti kita samain penyebutnya, ini 20, ini 2, ini 1. Berarti 3 per 20. Berarti kalau mau cari T-nya ya tinggal balik aja. Berarti 20 per 3 menit. Oke, atau 6,33 menit gitu ya. Nah, jadi ini harusnya 6,33 menit. Nah, ini kalau ditanyain waktunya. Tapi di sini kan sebenarnya nggak ditanyain ya. Jadi pakai logika sederhana aja gitu ya. Oke. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Bisa ya. Oke guys, lanjut ke soal yang ini ya. Nah, tapi untuk soal yang ini aku gak akan bahas ya. Jadi ini buat PR untuk teman-teman semua. Silakan coba sendiri kerjain soalnya. Ini kan sebenarnya modelnya agak mirip sama soal yang sebelumnya ya. Cuman ya ada ininya lah. Ada yang beda dikit. Nah, teman-teman hati-hati nih ya. Nah, teman-teman coba kerjain dulu, terus nanti coba tulis jawabannya di kolom komentar gitu. Kira-kira jawabannya apa gitu ya. Nah, nanti ya udah deh, ntar aku komenin juga kalau misalkan ada teman-teman yang jawabnya benar atau salah gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman coba dulu kerjain ya. Oke, segini dulu ya teman-teman ya pembahasan soal yang part 2 untuk tes skolastik materi potensi kognitif. Kita lanjutin lagi pembahasan soalnya di video-video yang berikutnya. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video pembahasan soal tes skolastik yang berikut-berikutnya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Bye-bye, see you next time.